semuanya di mute ya, ditutup dulu ya mic-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, coba kita mulai dulu awali dengan pembacaan doa dulu ya. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh siapa? Maulana. Ada Maulana mau? Ayo mau dipimpin doa untuk aja, Pak. nggak apa-apa. Ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu gitu aja. Ayo mau. Teman-teman, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ahmad Maulana sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Ya. Nah, salah satu sikap disiplin kita dalam pembelajaran adalah masuk ke Google Meet dengan tepat waktu. Tadi Pak Guru suruhnya jam berapa? Jam 1. Tuh, jam 1. Terima kasih yang sudah disiplin waktu. Ya, ada yang tahu nggak apa itu arti disiplin? Ayo, ada yang tahu apa itu? Coba, ada yang tahu apa itu disiplin? Tepat waktu, Pak. Tepat waktu. Ada lagi yang lainnya? Apa? Sesuai aturan. Sesuai aturan, pinter. Ada lagi? Ada tepat Belajar waktu, diri, bertanggung jawab. Belajar diri, bertanggung jawab. Yang lainnya coba. Ya, nih disiplin itu, iya disiplin apa artinya? Disiplin lagi, masa disiplin artinya disiplin? Disiplin itu ketaatan, kepatuhan kepada tata tertib atau peraturan. Nah, tadi peraturannya, tata tertibnya kan jam 1 harus sudah masuk ke Google Meet. Ya. Alhamdulillah tadi yang pertama kali masuk ke Google Meet-nya ada Widya. Kita tepuk tangan buat Widya. Iya, kasih yang sudah masuk lebih awal. Itu akan dapat poin tambahan dari Pak Guru, dapat nilai tambahan. Lain kali kalau misalkan Google Meet, kalian harus lebih dulu masuknya. Dan tadi juga yang masuknya sebelum jam 1 akan mendapatkan reward, mendapatkan nilai tambahan juga dari Pak Guru. Ya, terima kasih. Oke. Nah, kalian ada yang tahu tidak? Oh iya, Pak Guru punya tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Tapi tepuk semangat versi Pak Guru ya, gini. Tepuk semangat, Pak Guru dulu ya. Tepuk semangat.
Oh. Tepuk semangat. Hahaha. Oh ho ho. Ah. Oh. Oke, bisa. Nah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hahaha. Oh ho ho. Ah. Oh. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Ada lagi? Ada yang bisa? Tepuk semangatnya yang versi lain? Ada? Kalau Pak Guru bilang semangat pagi gitu ya. Nggak apa-apa ini. Semangat pagi. Terus? Luar nggak? Oke, hari ini ya, kemarin kita sudah mempelajari, kita masuknya ke tema berapa ini ya? Tema 1. Tema berapa? Tema 1 pembelajaran Tema berapa? Ayo. Tema 1, Tema 1 sudah betul. Temanya 3 ya. Ayo, nanya ya. Hah? Materinya Pak. Benar, betul tema berapa? Tema 3. Nusuk tema 3. Ayo, 4. Tema 3. Pembelajaran berapa? Pembelajaran 4, Pak. 4. Iya. Tema 1. Tema 1 tentang apa ya? Tema 1 ya? Tentang organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia. Wah, ada yang nguap. Hampir kesedot Pak Guru. Iya, Sri Mulyani nih, sampai nguapnya gede banget. Oke, kalau kita termasuk manusia apa hewan ya? Manusia. Pak Guru mengulang kemarin ya. Kita kan alat gerak manusia, salah satu ciri makhluk hidup bergerak ya. Coba alat gerak ada berapa? 2 alat gerak apa? Alat gerak menafas bergerak. Alat gerak aktif dan alat gerak Gerangan. pasif. Alat gerak itu ada gerak aktif, alat gerak. Kalau alat gerak aktif itu apa? Otot. Alat pasif itu apa? Tulang. Iya. Oke. Sekarang ke pembelajaran keempat ya. Di tema 1, subtema 3. Sekarang kalian perhatikan video. Siapkan buku tulisnya, kalian catat. Nanti Pak Guru tanya yang sesuai dengan di video. Ayo siapin bukunya dulu. Buku tulisnya. Dapat. Silakan. Nanti Pak Guru tanya yang berhubungan dengan video. Oh, ayo disiapkan. Gak kelihatan. Oh, dah.
perahu. Yo, yang apa lagunya nyanyi? Naik. Nyanyi. Di sini aja. Jangan. Ini nyanyi Pak. Iya, kalau kamu apal? Lagu tersebut mengingatkan kita pada kisah kejayaan sehari bangsa Indonesia pada masa lalu. Salah satu kapal yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjelajah samudera adalah kapal pinisi. Apa itu kapal pinisi? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rombongan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi nama layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam menguasai samudera dan menjelajah negara-negara. Pak. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengatut lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempelan badan kapal. Pada proses terakhir, dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya, juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk menerapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik.
Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tuan dan layar dilepas. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Pak, ditulis apa dulu, Pak? Nggak usah, lihat aja. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan. Yang penting-pentingnya saja. Besar di laut Ada di buku paket 158, Pinisi, 159. kapal kayu besar dari sejarah masa lampau dan masih diproduksi Oh, hingga ditulis sekarang. ya, Pak? Nggak usah, nggak usah. Didengarkan. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menimbulkan kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. 2. Palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSAR. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Udah beli aja. Membanggakan bukan? Tapi masih jumit, masih Google Meet. Berikut ini ide pokok setiap paragraf pada bacaan kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Paragraf pertama. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf kedua. Pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf ketiga. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat. Upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf keenam. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf 7. Kapal pinisi memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf ke-8. Kapal pinisi terdiri dari 2 jenis. Paragraf 9. Kegunaan kapal pinisi. Paragraf 10. Kapal pinisi dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSAR. Sahabat cerdas, Halo? Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Halo, Pak. Nah, Pak Guru mau tanya, siapa yang udah pernah naik Halo, Pak. siapa yang udah pernah naik kapal?
Ayo, siapa yang udah punya perahu? Pak. Pak. Yang udah ada kapal perahu? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Kevin pernah, ya Kevin. Iya. Kevin kemana, Pin? Saya pernah, Pak. Saya udah pernah. Iya. Sama Saci. Iya, kayaknya kan di Ancol kan juga ada kapal kan di Ancol ya? Naik sama Mama, naik dong Mak. Dia kan di Ancol kan ada lu ajak Mak naik perahu mah gitu. Iya. Berapa? Udah aku, Pak. Udah pernah, Pak. Iya, yang belum ya. Nanti kalau Yang belum kasihan. nanti dengerin, nanti kalau coronanya udah nggak ada, kalian main ke Ancol, naik perahu. Pak, nih aku naik perahu, Pak. Aku udah pernah naik perahu. Ya, meskipun bukan perahu pinisi, tapi kalian udah pernah naik. Oke, Pak Guru mau tanya. Apa sih tadi judulnya? Tadi judulnya ya? Kapal penisi, kapal penjelajah dunia. Kapal penjelajah dunia. Iya, kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, kita nih sebagai bangsa Indonesia, ya, bangga nih kita punya kapal pinisi. Nah, pinisi itu diambil ya dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Dia itu adanya di melewati pesisir pantai. Nah, adalah salah satu pinisi keunggulan dari bangsa Indonesia. Ada berapa jenis kapal pinisi? Ada yang tahu? Ada berapa jenis? Ayo lihat bukunya tadi. Dua. Ada dua. Dua. Apa saja? Betul, dua. Layar. Iya, ada yang jenisnya untuk lomba, ada yang jenisnya untuk apa tuh? Jajah. Lari ya. Nah, ada yang buat lomba. Kalau yang ada yang modern itu dia kapal penisinya pakai mesin. Nah, kalau yang yang satu lagi dia tuh lebih kecil biasanya, nggak pakai mesin. Nah, kalau yang mesin ini dia yang model sekarang. Nah, tadi kan kalian sudah diberi tugas ya mengisi ide pokok. Ya. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat dalam paragraf ya. Di awal paragraf. Tadi sudah dikirim semuanya? Ya. Terima kasih ya. Sudah kirim ke link tadi. Ya, terima kasih. Oke, ya, sekarang perhatikan lagi nih, ya. Setelah kita mengetahui tadi itu ya, kapal pinisi, sekarang kita mau lihat nih kondisi grafis bangsa Indonesia. Yang punya bukunya halaman di 161, lihat. 161 ada kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Lah, Pak, apa sih itu negara maritim, Pak? Ada yang tahu maritim? Halaman berapa, Pak? 161. 161. Iya, negara kepulauan. Pintar. Yang lainnya? Ada yang lainnya? Nah, apa negara maritim? Ada yang tahu? Ayo. Ya, negara maritim karena negara Indonesia itu berbentuk kepulauan, terdiri banyak pulau-pulau. Indonesia itu kurang lebih punya pulaunya 13.000. Banyak ya pulaunya ya. Nah, kita ini termasuknya tinggal di pulau apa? Ayo. Pulau Jawa. Pulau Jawa, Jawa. Ya, Pulau Jawa meskipun pulau maritim, Pak. Pulau maritim, orang Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa meskipun pulaunya kecil, tapi dia penduduknya paling banyak, padat. Nah, sekarang kita lihat nih pengaruh kondisi grafis ya Indonesia sebagai negara maritim ya. Nah, kalian perhatikan ya, perhatikan lagi videonya. Nanti Pak Guru tanya yang ada di videonya, kalian harus bisa catat yang penting-pentingnya saja, tidak semuanya dicatat.
Nggak kelihatan, Pak. Pak, nggak kelihatan. Ada belum? Ada, Pak. Iya. Ada, Pak. Catat yang penting-pentingnya ya. Ada, Pak. Catat yang penting. Budaya dan Ada, Pak. Yang lainnya diam biar saya mendengarkan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ini ciri keragaman budaya lokal Indonesia, meliputi keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke sensor. Daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Secara umum, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat Indonesia antara lain karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Misalnya, musik pop dan jazz lebih dikenal daripada musik karawitan. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Sahabat cerdas, sekarang kita akan mengenal Oke, tadi sudah perhatikan ya. Nah, coba Pak Guru mau tanya, ada berapa ciri keragaman budaya lokal? Ayo, ada berapa? Lihat di bukunya tadi. 4. Iya, pinter, ada 4. Yang pertama, keragaman apa? Keragaman suku bangsa. Ada ya. Ada suku bangsa. Keragaman bahasa, Pak. Pak Guru mau nanya. Keragaman suku bangsa, Pak. Ya, ada suku apa aja? Suku apa aja? Suku apa? Jawa. Suku apa?
siapa ya? Ada suku bangsa, ada keragaman bahasa, ada keberagaman religi, ada juga keragaman seni dan budaya. Nah, ini adalah ya keragaman yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, Mana suaranya berisik? ya coba yang lainnya di-mute, Coba yang lainnya di-mute. Coba yang lainnya di-mute. Dah. Kedengeran suara Pak Guru? Ya. Jadi, Kedengeran, ya, Pak. yang lainnya di-mute dulu ya, nanti biar kedengeran yang lainnya. Kedengeran, Oke, ada 4 tadi keberagaman suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Batak, ada suku Sunda, ada suku Baduy. Nah, kalau keberagaman bahasa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Papua, ya, ada bahasa Maluku. Nah, kalau keberagaman religi, ada 6 agama kita. Ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan yang terakhir adalah Konghucu. Jadi kita ada berapa? Ada 6. Nah, kemudian juga ada keberagaman seni dan budaya. Coba lihat halaman 162. Ya, 162 ada budaya, ada seni tari, ada seni drama, seni sastra, ya, pertunjukan. Ada kalau dulu yang di Jawa adanya ketoprak ya. Bukan ketoprak makanan, tapi ketoprak adalah drama dari Jawa. Nah, selanjutnya kita lihat, coba lihat halaman 163. Coba lihat halaman 163. Kamu tandain pakai pensil. Ya, kamu tandain pakai pensil. Ada 163? Ya, coba. Yang pertama itu, ya, tandanya berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli. Nah, mana yang budaya asli, ada yang budaya campuran. Coba kalau keroncong, asli bukan? Asli, Pak. Iya. Asli, Pak. Terus yang di sampingnya reok ya. Asli, Pak. Yo, dari mana? Asli dari mana nih? Dari Jawa. Dari mana? Ponorogo. Pintar. Ponorogo, Jawa Timur. Pintar sekali. Coba yang bawahnya, yang banyak orang tuh yang kayak gini-gini. Dari Bali. Yang dari Cina, Itu Pak. namanya Bali. Dari Bali. Tarik dari mana? Dari Bali. Asli Indonesia atau dari luar negeri? Asli Indonesia. Oke. Ke sampingnya ada apa tuh? Ada apa tuh? Barongsai dia. Iya, barongsai itu dari luar Cina campuran ya, berarti ya. Nah, berarti itu disilang. Pakai pensil ya, jangan pulpen. Kan punya buku sekolah. Kecuali kalau punya buku kalian sendiri nggak apa pakai pulpen. Oke. Nah, itu ya keragaman budaya. Oke, sekarang kalian lihat. Ya, sekarang kalian lihat halaman 168. Coba lihat halaman 168. Sudah, Pak. Oke. Nah, Halaman berapa? 168. Halaman 168 ada? Udah ada? Udah ada, Pak. Udah belum? Sudah, Pak. Siapa yang belum? Nah, sekarang perhatikan lagi. Udah, ditutup dulu, tutup. Di mute. Kalian perhatikan lagi.
kalian praktek lagi, catat yang pentingnya. Nanti Pak Guru tanya ya. Kelihatan tidak? Sudah kelihatan belum? Pak. Kelihatan. Sudah kelihatan? Nyantang. Ya, tutup. Ya, ditutup, di mute. Kalian catat yang pentingnya. Persatuan dan kesatuan Nah, bangsa persatuan dan kesatuan bangsa nih. sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berikut ini merupakan kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, coba kalian lihat. Yang di sekolah apa saja? Penentuan waktu. Pemilihan ketua kelas. Betul. Dan tempat hiburan. Ya, ayo dicatat. Ayo dicatat buruan. Dicatat. 5 menit. 5 menit buruan dicatat. Yang di sekolah ada pemilihan ketua kelas, ada penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, ada rapat penentuan pengurus koperasi sekolah, dan juga ada menentukan bukan itu. Tiga ya, 1, 2, 3. Ini kegiatan musyawarah ya, di mana kita harus juga menerapkan sikap tanggung jawab. Apa? Sikap apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, sebagai hasil keputusan kita harus tanggung jawab menjalankannya. Sudah dicatat? Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Iya. Ini Pak Guru mengulang. Tadi kan kamu kan ngisi ininya kan? Ya. Ya. Jadi sebagai peserta didik, sebagai siswa, kalian harus mentaati ya, harus bertanggung jawab terhadap hasil keputusan bersama. Ya, keputusan bersama melalui musyawarah. Misalkan di rumah ya, kita musyawarah nih. Nanti hari Minggu kita mau jalan-jalan kemana nih ya? Kalau sudah pandeminya sudah tidak ada, sudah tidak ada, kita mau kemana nih? Dipimpin oleh ayahnya, ya, pimpin ayahnya. Ayah, aku pengennya ke pantai saja, karena aku belum naik perahu. Ayah, aku maunya ke Ragunan aja, mau lihat hewan-hewan, ya, mau lihat saudaranya. Ya. Atau misalkan, aku mau ke puncak aja, enak, udaranya dingin. Nah, nanti dimusyawarahkan nanti diambil suara yang terbanyak hasil dari keputusan bersama. Oh, misalkan dari hasil musyawarah ya, itu kita jadinya kita ke Ragunan. Nah, yang lainnya yang tadi tidak sesuai dengan yang diharapkan karena itu menjadi suatu keputusan bersama, maka harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya. Oke, tadi kita sudah belajar disiplin ya, disiplin tepat waktu. Nah, kemudian ya, ini ya, keputusannya dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat sampai ke lingkungan bangsa dan negara. Ya. Kalian di buku pakainya ada kan tadi ya? Di halaman 168 ya? Ada, Pak. Iya. Ada. Oke. Sampai sini ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Udah, Pak. Tidak ada, Pak. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Pak. Nah, yang belum mengerjakan tugasnya masih Pak Guru tunggu. Ya, tadi sudah sebagian ada yang sudah mengerjakan tugasnya, yang ke link, kemudian juga bahasa Sunda yang ke Pak Guru. Ya, Pak Guru tunggu tugasnya. Oke, sekarang Pak Guru mau menyimpulkan. Coba kalian ada
tadi sikap apa saja yang sudah diajarkan tadi? Yang pertama tadi apa? Sikap disiplin. Iya, disiplin tepat waktu ya. Disiplin tepat waktu. Masuknya tepat waktu, nggak boleh lebih-lebih. Ketaatan. Yang kedua tadi apa? Ketaatan. Ketaatan, ya, patuh, taat, patuh. Betul. Iya, terus kemudian tadi apalagi tuh? Jawab, Pak. Bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab hasil dari keputusan bersama atau musyawarah. Iya. Oke, terima kasih ya. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Kalian tetap jaga kesehatannya ya, sehat-sehat semua. Kita berdoa semoga virus corona cepat pergi dari Indonesia. Kita bisa belajar lagi. Bisa bermuka lagi. Ya. Amin. Iya. Enakan daring apa tatap muka? Tatap muka. Iya, kita berdoa. Kalian kalau sholat berdoa dong. Pak, ya Allah, mudah-mudahan kalau yang muslim, ya Allah, mudah-mudahan virus corona cepat pergi nih, aku mau sekolah. Ya, biar nanti bisa ketemu sama Pak Guru, ketemu sama teman-teman kalian semuanya. Oke. Itu saja. Mari kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Coba foto dulu. Pak Guru foto dulu. Pak Guru foto dulu. Yuk. Senyum. Senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih sehat-sehat semuanya. Salam ke mama, papanya, salam ke ayah bundanya ya. Oke. Kalian mau say hello ke teman-temannya, silakan. Silakan mau ke teman-temannya, dadah. Halo teman-teman. Dadah. Assalamualaikum wabarakatuh, Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, Pak Guru. Iya.